Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Karebo pemirsa. Beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke hadapan Anda di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 6 Mei 2024. Berikut di antaranya. Dua orang pemotor tewas setelah bertabrakan dengan mobil. Pantauan udara pasca banjir bandang dan longsor yang menewaskan 10 korban jiwa di Kabupaten Luwu. Truk pengangkut gabah terlibat kecelakaan dengan truk kontainer. Pemirsa, selain 3 cuplikan informasi tadi, kami akan hadir dengan informasi lainnya bersama saya Asmaul Husna dan inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dengan informasi kecelakaan di Jalan Poros Jendeponto menelan korban jiwa. Seorang pemotor dan boncengannya tewas di lokasi kejadian setelah motor yang dikendarai bertabrakan dengan sebuah mobil. Sana. Mobil kampas kayak itu. Dua korban kecelakaan di Jalan Poros Jendeponto, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Balangloe, Tarawang, Kecamatan Tarawang ini sedang dievakuasi oleh warga. Polisi lalu lintas Polres Jendeponto bersama warga mengevakuasi korban ke dalam mobil ambulans. Kedua korban tewas di lokasi kejadian setelah motornya bertabrakan dengan sebuah mobil minibus dari arah berlawanan. Kedua korban diketahui berinisial R dan S. R membonceng S. Kedua korban merupakan warga Bantaeng. Tabrakan terjadi ketika mobil minibus jenis Suzuki APV bergerak dari arah Bantaeng dan berusaha menyalip sebuah kendaraan lain. Tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah sepeda motor hingga terjadi tabrakan, pemotor dan boncengannya pun tewas di tempat. Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024. Yang meninggal itu identitas R, kemudian boncengannya identitas S. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Poros Jendeponto Bantaeng sempat tersendat. Dari Jendeponto, Sulaiman Nai, Ainus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban yang terseret arus bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ulfiani ditemukan setelah 3 hari dalam proses pencarian. Ulfiani, 8 tahun warga desa Kaili yang dinyatakan hilang sejak bencana banjir bandang pada Jumat lalu akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ulfiani ditemukan di antara tumpukan material kayu yang terbawa arus banjir. Usai dievakuasi, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan sebelum dikebumikan. Untuk total hari ini, alhamdulillah yang tadinya 10, kita sudah 11, di mana yang kemarin 2 pencarian sudah ditemukan hari ini pada pukul 12.45 oleh tim SAR gabungan. Jadi total yang sementara dalam pencarian masih berapa korban, Pak? Masih 1 untuk pencarian. Saat ini jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Luwu sudah mencapai 11 orang. 1 orang kini masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Dasarudin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi banjir bandang dan longsor yang menewaskan 10 korban jiwa di Kabupaten Luwu, Kapolda dan PJ Gubernur Sulawesi Selatan melakukan pemantauan udara. Meski sudah surut, namun terlihat banjir masih menggenangi sejumlah rumah. Dengan menggunakan helikopter, Kapolda dan Gubernur Sulawesi Selatan memantau langsung banjir bandang dan bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu. Meski sudah surut, namun masih ada sejumlah rumah yang tergenang banjir. Selain rumah, lahan persawahan milik warga nampak sangat keruh akibat terkontaminasi dengan lumpur bekas banjir. Saat ini warga sudah mulai membersihkan rumah, namun sebagian warga yang rumahnya masih terendam tetap bertahan di tenda pengungsian.
Selain intensitas curah hujan tinggi, sebagian warga dan pemerhati lingkungan menyoroti keberadaan tambang emas PT Masmindo di area yang ada di hulu sungai. Warga meminta Menteri Pertambangan Republik Indonesia melakukan evaluasi untuk meninjau ulang aktivitas tambang yang sudah melakukan eksplorasi selama 40 tahun terakhir. Sementara itu, PJ Bupati Luwu menyebut bencana yang menelan 10 korban bukan disebabkan adanya pertambangan emas, namun dipicu ulah masyarakat yang membuka lahan pertanian dengan mengunduh hutan. Ini kan sementara tidak ada skala, semua dihentikan. Tidak ada aktivitas tambang galian C yang ada di hulu sungai yang ada di Latimojong. Kemudian khusus untuk aktivitas MDA ini belum beraktivitas, baru melakukan pembebasan lahan. Belum ada aktivitas untuk penambangan. Termasuk belum ada pengeboran juga Pak yang dilakukan? Ini kita ini belum ada. Kita ini hanya melihat dari prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika sampai 10 hari ke depan ini masih dilanda cuaca yang masih sangat ekstrim. Sehingga saya kira sangat mustahil kalau persoalan-persoalan misalnya ini. Tapi yang jelas salah satu juga masalahnya adalah adanya beberapa pembukaan lahan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pos 5. Ya. Pemirsa, pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan pengurus wilayah IKA Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan telah mengirimkan 3 truk bantuan logistik ke daerah terdampak banjir di Luwu, Sidrap, dan Wajo. Minggu pagi, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama pengurus wilayah IKA Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan telah mengirimkan 3 truk bantuan logistik ke daerah yang terdampak banjir di Kabupaten Luwu, Sidrap, dan Wajo. Dalam waktu 12 jam, bantuan untuk korban bencana siap diberangkatkan ke daerah bencana. 3 mobil truk inflasi yang berisi bantuan kemanusiaan dari tim PKK diberangkatkan ke lokasi bencana. Pemerintah Kota Makassar melibatkan personel dari berbagai instansi seperti BPBD, Damkar, Satpol PP, relawan dari Unhas, dan tim medis. Kami punya standar penanganan bencana dan bantuan bencana. Bukan hanya kali ini, kita juga hadir mulai pada saat Aceh, kita juga hadir pada saat Palu, dan apalagi kalau kita saudara kita di Sulawesi Selatan. Jadi secara otomatis, apalagi inisiatif ini didominasi oleh teman-teman alumni Unhas, yang kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di Pemkot, dan alhamdulillah pagi hari ini hanya dalam waktu 12 jam semua sudah siap untuk bergerak ke daerah bencana. Bantuan apa Pak yang diberikan? Jadi bantuan itu adalah bantuan yang memang standar pada saat banjir. Pertama, makanan setengah siap saji. Kemudian yang kedua air minum. Kemudian yang ketiga pembalut wanita. Yang keempat adalah pampers untuk anak bayi, dan yang menyusul nanti adalah susu bayi. Ini sementara kita, karena tadi malam belum sempat diadakan, ini pagi kita akan lengkapi dengan susu bayi. Termasuk juga ada lilin, ada beberapa kebutuhan-kebutuhan di daerah bencana yang memang sudah standar. Di samping itu kita mengirim 10 mobil tangki untuk air bersih lengkap dengan pompanya, untuk tentunya mobilisasi air bersih bagi seluruh kawasan bencana. Juga 3 perahu karet yang sudah ada di sana, dan ditambah dengan 2 perahu karet ya, 2 perahu karet lagi. Ya, berarti 5 perahu karet yang kita untuk membantu teman-teman di Luwu untuk evakuasi masyarakat. Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Dani Pomanto sebelumnya sudah mengerahkan tim penyelamat yang terdiri atas 22 orang dari Damkar Kota Makassar. Dari Makassar, tim liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan TNI dan Polri mengevakuasi ibu hamil beserta 2 putrinya dari wilayah terisolir di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Menggunakan helikopter, korban berhasil dievakuasi setelah 3 hari terjebak longsor.
Indri, 33 tahun, ibu hamil bersama 2 orang putrinya yang masih balita berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan TNI Polri menggunakan helikopter. Anak dan ibu ini terjebak longsor di desa Rantai Balla selama 3 hari. Berkat bantuan tim SAR gabungan, Indri beserta 2 putrinya berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Batara Guru untuk mendapatkan perawatan medis. Sejumlah keluarga menyambut korban dengan haru setelah selamat dari bencana yang menewaskan 10 korban jiwa. Setelah berhasil mengevakuasi tadi seorang ibu yang kondisi sudah hamil tua, perlu dilakukan penanganan segera. Kita evakuasi melalui camp Mas Mindo. Camp Mas Mindo tadi kita evakuasi, kemudian juga kita lakukan dropping logistik melalui camp Mas Mindo. Hingga saat ini TNI dan Polri terus menyalurkan bantuan ke daerah terpencil serta mengevaluasi para korban utamanya lansia dan anak-anak yang membutuhkan perawatan. Dari Kabupaten Luwu, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi murid SD tewas terseret arus masuk ke dalam gorong-gorong, selengkapnya di seputar Ainus Sulsel. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, truk pengangkut gabah terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Sidrap. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir dari truk gabah mengantuk hingga truk oleng dan menabrak truk kontainer yang melaju dari arah berlawanan. Beginilah kondisi truk pengangkut gabah yang terbalik usai menabrak truk kontainer di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Sabtu siang. Selain kondisi truk yang ringsek, puluhan karung gabah muatan truk ini berhamburan menutup badan jalan hingga membuat kemacetan kendaraan yang hendak melintas. Dari keterangan saksi mata, kejadian bermula saat truk gabah melaju dari arah Sidrap menuju arah Wajo. Kemudian truk tiba-tiba oleng dan keluar jalur hingga menabrak truk kontainer yang juga melaju dari arah berlawanan. Truk pun oleng diduga karena sopir truk gabah yang mengantuk hingga kecelakaan terjadi. Mungkin orang ini orang Enrekan yang bawa mobil ini. Pas jadi dia semua dilewatin mobil. Iya, jadi, terus jadi ini ada dilewat kontainer menuju arah timur. Mungkin ini informasi dari tadi dia yang dia oleng memang mobil ini. Mungkin ngantuk barangkali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sopir truk gabah mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidrap. Dari Kabupaten Sidrap, RWDK Pratama, Ainus melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto terus berkomitmen untuk peduli terhadap kaum buruh. Berkat komitmennya terhadap perlindungan 65.000 lebih kaum buruh di Kota Makassar, Dani Pemanto meraih penghargaan sebagai pemimpin yang komitmen dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Kota Makassar, Bapak Isyo Haji Muhammad Ramdan Pemanto, Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei menjadi momentum untuk merefleksikan hak para buruh. Hak-hak para buruh ini pun juga turut disuarakan pada momentum ini. Pemkot Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan terus menunjukkan komitmen dan kepeduliannya kepada para buruh. Tahun 2024 ini, May Day tingkat Kota Makassar, Disnaker mengumpulkan buruh se-Makassar untuk berdialog bersama dan dirangkaikan dengan Malam Ramah Tamah.
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang hadir dalam Ramadhan ini menyampaikan peringatan May Day untuk menyatukan pikiran-pikiran yang bisa berbeda dalam kondisi 1 tahun itu terhadap hubungan kerja antara pengusaha, pekerja, dan buruh. Wali Kota Muhammad Ramdan Pomanto yang baru saja menerima penghargaan terbaik pertama penerapan standar pelayanan minimal atau SPM dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kembali memperoleh penghargaan sebagai pemimpin yang komitmen terhadap jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Sedikitnya 65.000 lebih pekerja renta di Kota Makassar didaftarkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan. Lain adalah menyatukan pikiran-pikiran yang bisa berbeda pada kondisi 1 tahun itu terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan para pekerja. Kami selalu responsif kalau soal aspirasi buruh. Itu tadi saya bilang tadi, misalnya ada orang-orang yang selalu oleh para buruh merasa bahwa selalu dirugikan. Itu saya selesaikan langsung. Kepala Disnaker Nilma Palamba mengatakan acara kali ini mengusung tema kerja bersama, wujudkan pekerja yang kompeten, wujudkan Makassar kompeten dan inklusif. Mereka merayakan Hari Buruh Internasional tahun 2024 dengan tema adalah kerja bersama, wujudkan pekerja buruh yang kompeten. Dan kami mencoba untuk membreakdown tema itu dengan narasi menuju Makassar kota kompeten dan inklusif. Nah, tentunya kita berharap dengan tema ini benar-benar teman-teman buruh atau pekerja ini bisa meningkatkan kompetensinya. Ketika kompetensi itu meningkat, maka tidak rentan untuk diperlakukan secara tidak adil. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, memperingati May Day atau Hari Buruh, Serikat Pekerja dan para buruh menggelar diskusi publik yang mengangkat tema makna May Day dan Herdiknas peran buruh dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Dalam dialog ini, Serikat Pekerja dan mahasiswa meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja segera dicabut. Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal sebagai May Day bukan hanya sekedar libur semata, tetapi juga merupakan momen penting untuk merefleksikan hak-hak pekerja, memperingati perjuangan gerakan buruh, dan menyoroti isu-isu terkini dalam dunia ketenagakerjaan. Selain menggelar aksi May Day yang berdekatan dengan Herdiknas, kaum buruh dan mahasiswa terlibat dalam fokus grup diskusi yang digelar Selrum Institute Sabtu di Makassar. Diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan serikat pekerja, aktivis mahasiswa, dan pengamat ekonomi ini mengangkat tema peran buruh dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Makna May Day bagi serikat buruh adalah momentum perjuangan untuk mengingatkan pemerintah soal aspirasi buruh dan hak-haknya, dan meminta undang-undang Omnibus Law yang menjadi momok menakutkan bagi para buruh untuk dicabut. Apa yang disampaikan di detik ini itu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah terkait aspirasi. Salah satu itu tentang kami adalah bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dicabut, karena undang-undang ini sangat merugikan bagi kaum pekerja buruh di Indonesia, sehingga itu menjadi tuntutan utama kita. Pemerintah dalam hal ini yang dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menunjukkan dengan Pak Joko Widodo, kemudian bisa memperhatikan bagaimana buruh yang ada di negara kita terkait dengan hak-haknya yang sampai sekarang masih belum terpenuhi, agar ke depan kita bisa sampai kepada sila yang kelima, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Tapi dengan adanya momentum May Day ini mengajarkan kita, memberitahukan kita informasi tentang bahwa di negara Indonesia demokrasi masih dirawat dengan utuh, karena masih ada sarana untuk kemudian menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau kemudian ada hal-hal yang teknis yang tidak sesuai dengan harapan buruh. Dari Makassar, Tim Liputan Ainus melaporkan. Atau malah dirugikan. Nah, mungkin itu saya pejuang pendidikan. Pemirsa, hendak mencuci kaki di saluran air, seorang murid sekolah dasar di Kabupaten Bone tewas terseret arus masuk ke dalam gorong-gorong. Evakuasi korban berlangsung dramatis, warga terpaksa harus membongkar gorong-gorong. Nyawa korban tidak tertolong, keluarga korban pun histeris saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Nur Sahira Sakina, murid sekolah dasar di Desa Tunreng Telue, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tewas terjebak di dalam gorong-gorong saat hendak pergi ke sekolah.
Korban yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar ini diduga terjebak dalam gorong-gorong setelah jatuh terpeleset saat mencuci kakinya di saluran air. Korban langsung terseret air lantaran volume air drainase cukup banyak dan deras hingga korban masuk ke dalam gorong-gorong yang kecil. Akibatnya nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan kejadian tersebut berawal saat korban yang hendak ke sekolah berboncengan bersama adiknya menggunakan sepeda motor. Namun sebelum masuk ke dalam pekarangan sekolah, korban terlebih dahulu mencuci kakinya di saluran air lantaran kecipratan lumpur. Namun naas, saat korban sedang mencuci kakinya, tiba-tiba korban terpeleset dan jatuh ke dalam air dengan posisi tengkurap. Karena volume air yang banyak dan deras, mengakibatkan korban langsung terseret air dan masuk ke dalam gorong-gorong yang berada di depan rumah warga. Mengetahui kejadian tersebut, sejumlah warga langsung berusaha menyelamatkan korban. Evakuasi korban berlangsung dramatis dikarenakan gorong-gorong yang kecil dan terbuat dari beton tersebut membuat warga berusaha mengeluarkan korban. Walau warga sudah berusaha menarik korban keluar namun belum berhasil karena korban terjepit di dalam gorong-gorong sempit. Akibatnya warga terpaksa harus membongkar gorong-gorong tersebut dengan menggunakan linggis. Korban berhasil dikeluarkan setelah warga berjibaku selama 2 jam membongkar gorong-gorong tersebut. Korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Tundreng Telue, Kecamatan Sibulue untuk disemayamkan. Ibu korban yang mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa langsung histeris. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Pulan Sri Indramaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, longsor kembali menerjang jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan, mengakibatkan ratusan kendaraan harus mengantri panjang. Beginilah detik-detik longsor yang menerjang jalan Trans Sulawesi Poros Endrekang, Sidrap, dan Pinrang, tepatnya di kilometer 4 di Dusun Riso, Desa Pinang, Kecamatan Endrekang. Longsor tersebut menutup seluruh badan jalan. Longsor diakibatkan hujan deras yang terus terjadi di Kabupaten Endrekang sejak beberapa hari terakhir, membuat tebing yang berada di jalan Trans Sulawesi tersebut longsor dan menimbun badan jalan. Pasca kejadian tersebut, pihak PPBD bersama instansi terkait melakukan evakuasi material longsor dengan menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan utama Poros Sidrap, Endrekang, dan Pinrang tersebut. Kurang lebih 2 jam lamanya akhirnya material longsor menutup jalan tersebut dapat dievakuasi. Jadi longsor di wilayah Pinang, daerah Riso, yang berakibat jalan terputus karena tertimbun longsor. Kemudian kami dengan seluruh pihak terkait, dengan TNI, Polri, kemudian dari BPBD dan juga dari pihak terkait telah berupaya sehingga saat ini jalan terbuka. CB untuk saat ini kami buka tutup ya, arus dari Toraja dan dari Sidrap, Pinrang bergantian. Sementara itu hingga saat ini arus transportasi yang akan menuju Endrekang, Sidrap, dan Pinrang melalui lokasi longsor tersebut untuk sementara diberlakukan sistem buka tutup untuk menghindari kemacetan panjang di jalan Trans Sulawesi tersebut. Dari Endrekang, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini di seputar Ainus Sulsel edisi Senin 6 Mei 2024. Saya Asma Lusna bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam kita pada salama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.